Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dengan NIM 202020202088. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan kembali materi sebelumnya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pembagian dan macam-macam media pendidikan. Sebelum kita ke pembahasan, perlu kita ketahui bahwa media merupakan sesuatu yang bersifat menyampaikan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Pembagian dan macam-macam media pendidikan. Yang pertama, media pendidikan dilihat dari sifatnya, yaitu media auditif. Media auditif ialah media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang hanya memiliki unsur suara seperti radio, tape recorder, dan lain sebagainya. Yang kedua, media visual. Media visual yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara seperti gambar dan berbagai bentuk bahan yang dicetak seperti media grafis dan lainnya. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Media ini meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Yang kedua, media pendidikan dilihat dari daya liputnya. Yang pertama, media dengan daya liput luas dan serentak. Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang, serta dapat menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Yang kedua, media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat, yaitu media ini dalam penggunaannya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus, seperti film, sound, slide, film rangkai yang harus menggunakan tempat yang tertutup dan gelap. Yang ketiga, media untuk pengajaran individual. Media ini penggunaannya hanya untuk seorang diri, termasuk media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer. Yang ketiga, yaitu media pendidikan dilihat dari bahan pembuatan. Yang pertama, media sederhana. Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah. Cara pembuatannya mudah dan penggunaannya tidak sulit. Yang kedua, media kompleks. Media ini adalah media yang alat dan bahan baku pembuatannya sulit diperoleh serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan keterampilan yang memadai. Yang keempat, yaitu media pendidikan dilihat dari teknik pemakaiannya. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film strip, transparansi, dan lain sebagainya. Jenis media yang demikian memerlukan alat proyeksi khusus seperti film proyektor untuk memproyeksikan film, slide proyektor untuk memproyeksikan film slide, overhead proyektor untuk memproyeksikan transparansi. Tanpa dukungan alat proyeksi semacam ini tidak akan berfungsi apa-apa. Yang kedua, media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan radio, dan lain sebagainya. Pembahasan kedua yaitu produksi media pendidikan berupa gambar non-akademik. Produksi media merupakan segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan dan mengolah produksi media, benda visual maupun non-visual dengan cara mempergunakan segala sumber daya, tenaga, pikiran, dan dana. Selanjutnya, media pendidikan berupa gambar. Yang pertama, media bagan. Media bagan adalah suatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut waktu dan ruang. Yang kedua, grafik.
Grafik merupakan gambar sederhana yang disusun menurut prinsip matematika dengan menggunakan data berupa angka-angka. Yang ketiga, media diagram. Media diagram merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Yang keempat, poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan dalam satu bidang yang memberikan informasi tentang satu ide atau dua ide pokok. Poster hendaknya dibuat dengan gambar dekoratif dan huruf yang jelas. Yang kelima, karikatur dan kartun. Karikatur dan kartun merupakan garis yang dicoret dengan spontan yang menekankan kepada hal-hal yang dianggap penting. Dan yang keenam, media gambar atau foto. Foto merupakan media reproduksi dalam bentuk asli dalam dua dimensi. Terdapat beberapa kelebihan dan kelemahan dari media gambar atau foto. Yang pertama, kelebihannya yaitu lebih konkret dan lebih realistis dalam memunculkan pokok masalah jika dibanding dengan bahasa verbal. Yang kedua, dapat mengatasi ruang dan waktu. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan mata. Dan yang keempat, memperjelas masalah dalam bidang apa saja. Selanjutnya, kelemahannya yaitu yang pertama, penghayatan tentang materi kurang sempurna karena media gambar hanya menampilkan persepsi indera mata yang tidak cukup kuat untuk menggerakkan seluruh kepribadian manusia, sehingga materi yang akan dibahas kurang sempurna. Yang kedua, tidak meratanya penggunaan foto tersebut bagi anak-anak dan kurang efektif dalam penglihatan. Jenis-jenis media gambar atau foto. Yang pertama, foto dokumentasi, yaitu gambar yang mempunyai nilai sejarah bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua, foto aktual, yaitu gambar yang menjelaskan sesuatu kejadian yang meliputi berbagai aspek kehidupan, misalnya gempa, topan, dan sebagainya. Yang ketiga, foto pemandangan, yaitu gambar yang melukiskan pemandangan sesuatu daerah atau lokasi. Yang keempat, foto iklan, yaitu gambar yang digunakan untuk mempengaruhi orang atau masyarakat konsumen. Dan yang kelima, foto simbolis, yaitu foto yang menggunakan bentuk simbol atau tanda yang mengungkapkan pesan tertentu dan dapat mengungkapkan kehidupan manusia yang mendalam serta gagasan-gagasan atau ide-ide anak didik. Pembahasan yang ketiga yaitu produksi media pendidikan yang bersifat elektronik. Ada beberapa media elektronik yang digunakan dalam pembelajaran saat ini, diantaranya adalah media radio, komputer, OHP, multimedia proyektor, dan lain sebagainya. Yang pertama, radio dan tape. Sebaiknya materi audio itu disajikan dengan mengikuti langkah-langkah yang biasa diikuti ketika menggunakan materi pelajaran dalam bentuk lain. Langkah-langkah materi itu sebagai berikut. Yang pertama, guru merencanakan dan menyiapkan diri sebelum penyajian materi. Yang kedua, siswa dituntun agar memiliki kesiapan untuk mendengar. Yang ketiga, tuntun siswa untuk menjalani pengalaman mendengar dengan waktu yang tepat atau dengan sedikit penundaan antara pengantar dan mulainya proses pendengaran. Yang keempat, diskusi membahas materi program audio. Yang kelima, menindaklanjuti program. Yang kedua, komputer. Kemajuan teknologi komputer sejak kemunculannya pada tahun 1959 hingga tahun 1960 sangat lambat. Namun, sejak tahun 1975 ketika ditemukan prosesor kecil, keadaan tersebut berubah secara dramatis. Prosesor kecil yang berisikan semua kemampuan yang diperlukan untuk memproses berbagai perintah yang sebelumnya harus dilakukan oleh peralatan yang memenuhi ruangan besar.
Bahkan, pengembangannya terus berlangsung hingga ukurannya menjadi lebih kecil, tetapi kemampuannya semakin besar. Dengan demikian, ukuran komputer menjadi kecil yang diberi nama laptop atau notebook yang dapat dibawa kemana saja. Yang ketiga, overhead proyektor. Ialah sebuah alat proyeksi yang mampu menampilkan unsur-unsur media seperti gambar, teks, video, animasi, video baik secara terpisah maupun gabungan di antara unsur-unsur media tersebut dan dapat dikoneksikan dengan perangkat elektronika lain seperti komputer, TV, kamera, VCD atau DVD player, dan lain sebagainya. Yang keempat, CCTV. CCTV telah merupakan alat pendidikan yang banyak digunakan di sekolah maupun di perguruan tinggi. CCTV mempunyai potensi yang sama seperti film dan TV, akan tetapi dapat menyesuaikan program dengan kebutuhan sekolah. Tentu saja, mutu program baik isi maupun penyelenggaraannya tidak dapat menyamai siaran TV nasional maupun TV komersial yang sanggup memperkerjakan ahli-ahli dalam bidang materi pendidikan maupun metode penyiaran. Yang kelima, sound amplifier. Sound amplifier sangat berguna bila dipakai dalam kelas besar. Beberapa peserta didik tidak bisa menangkap apa yang disampaikan oleh pendidik karena mereka tidak bisa mendengar suara pendidik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara yang sangat jelas dan kuat mampu menarik perhatian peserta didik sehingga hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Selanjutnya, pemanfaatan media elektronik sebagai media pembelajaran. Pada zaman ini, berbagai informasi di berbagai belahan dunia dapat diketahui dengan cepat dan mudah berkat kemajuan teknologi. Anak-anak pun sudah banyak yang mulai aktif menggunakan media elektronik seperti telepon genggam, televisi, komputer, dan internet. Berbagai alat elektronik tersebut digunakan sebagai media hiburan bagi mereka, baik untuk menonton film ataupun bermain game, seperti game online, PlayStation, dan video game. Memang kebiasaan tersebut dapat berdampak negatif, tapi tidak selamanya juga memberikan dampak negatif pada anak. Media elektronik juga dapat memberikan hal positif bagi anak. Tinggal bagaimana kita dapat menggunakan media elektronik tersebut dengan bijak sehingga memberikan manfaat. Pembahasan yang keempat yaitu pengembangan media audiovisual AIT. Audio berarti suara, visual berarti grafik, serta AIT yaitu pertolongan. Dapat disimpulkan bahwa media audiovisual yaitu benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional atau AFA, yaitu alat bantu yang mengkombinasikan antara gambar dan suara. Ada beberapa ciri utama dari teknologi media audiovisual. Yang pertama, bersifat linier. Yang kedua, menyajikan visual yang dinamis atau selalu berubah dan bergerak. Yang ketiga, representasi fisik dari sebuah gagasan yang real atau abstrak. Yang keempat, diterapkan dengan cara yang telah digunakan oleh perancang sebelumnya. Yang kelima, dikembangkan berdasarkan pada prinsip psikologis kognitif dan behaviorisme. Dan yang keenam, biasanya berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Selanjutnya, pengembangan media audiovisual. Seiring dengan teknologi yang semakin berkembang, untuk menyampaikan suatu bahan pembelajaran,
Saat ini para penyampai menggunakan media-media tidak hanya bersifat formal, tetapi terkadang menggunakan suatu contoh nyata yang dikemas dalam sebuah rekaman film. Seorang guru atau penyampai pendidikan harus mampu menampilkan sesuatu yang menarik agar apa yang akan disampaikan dapat difahami oleh audiens, dan hal itu membutuhkan suatu keahlian. Kegunaan media audiovisual. Yang pertama, memberikan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Yang kedua, media audiovisual memberikan dorongan atau motivasi serta membangkitkan keinginan untuk mengetahui dan menyelidiki. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih menarik. Yang keempat, memungkinkan hasil belajar lebih tahan lama, tinggal dalam ingatan. Yang kelima, memberikan pengalaman-pengalaman yang nyata. Yang keenam, mengembangkan keteraturan dan kontinuitas berpikir. Yang ketujuh, dapat memberikan pengalaman yang tidak diperoleh lewat cara lain. Yang kedelapan, media audiovisual dapat mengatasi batasan ruang. Yang kesembilan, media audiovisual dapat mengatasi batasan waktu. Yang kesepuluh, media audiovisual dapat menyederhanakan objek yang terlalu kompleks. Yang kesebelas, media audiovisual dapat memperbesar dan memperkecil ukuran objek. Dan yang terakhir, media audiovisual dapat dilakukan berulang kali. Terdapat beberapa kelebihan media audiovisual pembelajaran sama dengan mengajarkan audio dan visual, yaitu yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Pengajaran media audiovisual tentunya memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya. Yang kedua, terlalu menekankan pada penguasaan materi daripada proses pengembangannya. Yang ketiga, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang keempat, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempat. Selanjutnya, fungsi media audiovisual. Yang pertama, fungsi edukatif, yaitu menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa serta masyarakat supaya berpikir kritis. Yang kedua, fungsi sosial, menyampaikan informasi autentik pada bidang kehidupan dan juga konsep yang sama pada setiap orang, agar bisa memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai orang dan adat istiadat, serta cara bergaul. Yang ketiga, fungsi ekonomis. Dengan memakai media pendidikan, pencapaian tujuan dapat dilakukan dengan efisien. Penyampaian materi dapat menekankan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, dan waktu tanpa mengurangi efektivitas dan pencapaian tujuan. Dan yang terakhir, fungsi budaya. Memberikan perubahan-perubahan dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta meneruskan unsur-unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Pembahasan yang kelima yaitu sejarah media cetak dan audio visual. Media cetak merupakan media tertua yang ada di muka bumi. Sejarah media modern berawal dari buku cetak. Meskipun pada awalnya upaya pencetakan buku hanyalah merupakan upaya penggunaan alat teknik untuk memproduksi teks yang sama atau hampir sama yang telah disalin dalam jumlah yang besar. Namun upaya itu tentu saja masih disebut semacam revolusi. Lambat laun, perkembangan buku cetak mengalami perubahan dalam segi isi, semakin bersifat sekular dan praktis. Penemu pertama media cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1445, terutama di negara Eropa.
Tanda-tanda perkembangan media cetak adalah melek huruf atau kemampuan untuk baca tulis. Bagian-bagian dari media cetak yang umum kita jumpai yaitu yang pertama surat kabar atau koran. Surat kabar merupakan media massa yang paling tua dibandingkan dengan media massa yang lainnya. Keberadaan surat kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh John Gutenberg di Jerman. Yang kedua, majalah. Majalah muncul di Indonesia setelah surat kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari negara-negara Eropa dan Amerika. Majalah adalah salah satu media cetak yang digunakan untuk menghasilkan gagasan fitur dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, sejarah media audiovisual. Awal mula teknologi pembelajaran sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun lalu, tepatnya pada tahun 1951. Teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang, sampai digunakan sebagai media komunikasi guru dan siswa untuk memperlancar kegiatan pembelajaran. Awal berkembangnya media teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Sekitar tahun 1920 tersebut, radio semakin berkembang pesat dan menjadi media penyiaran utama. Perubahan dari tahun ke tahun sangatlah pesat, dan pada saat ini sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru yang ada di Indonesia, seperti laptop, televisi, proyektor, dan sebagainya. Karena laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, tidak seperti komputer yang hanya berdiam di satu ruangan. Dan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya untuk mempermudah guru. Kelebihan media cetak secara umum dibandingkan dengan media elektronik terletak dari daya tahan informasi. Hasil cetakan tersebut permanen dan bisa disimpan sehingga pembaca bisa mengulanginya sampai mengerti isi pesan yang disampaikan tanpa biaya tambahan. Kelemahan media cetak yang pertama, lambat dan tidak langsung, yang kedua jauh, dan yang ketiga tidak fleksibel. Selanjutnya, kelebihan media audiovisual. Yang pertama, membuahkan hasil belajar lebih baik, karena semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin informasi tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. Yang kedua, siswa akan belajar lebih banyak daripada jika materi pelajaran disajikan hanya dengan stimulus dengar saja atau dengan stimulus pandang saja. Selanjutnya, kelemahan audiovisual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya, seperti desain, produksi, dan evaluasi. Yang kedua, tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar, sehingga keterpaduan antara bahan-bahan dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang ketiga, perhatian sulit dikuasai. Partisipasi siswa jarang dipraktekkan. Yang keempat, sifat komunikasinya hanya satu arah dan harus diimbangi dengan pencarian umpan balik yang lain kurang mampu menampilkan detail dari objek yang disajikan secara sempurna. Pembahasan yang keenam yaitu media audio dalam mata pelajaran PAI. Media audio adalah alat media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Media audio mempunyai sifat yang khas. Yang pertama, hanya mengandalkan suara. Yang kedua, personal. Yang ketiga, cenderung satu arah. Dan yang keempat, mampu mengunggah imajinasi. Jenis-jenis media audio dan pemanfaatannya. Yang pertama, rekaman pendidikan. Istilah asing dari alat ini adalah recording, yaitu
alat audio yang tidak diikuti dengan visual. Melalui alat ini kita dapat mendengar cerita, pidato, musik, sajak, penyajian, dan lain-lain. Rekaman pendidikan mempunyai nilai tertentu, seperti dapat memberikan bermacam-macam bahan, pembelajaran dapat lebih konkret, mendorong aktivitas belajar, dapat dibawa kemana-mana, keaslian bahan lebih terjamin, dan penggunaan bahan yang efisien. Yang kedua, radio pendidikan. Radio ialah alat elektronik yang muncul dari hasil teknologi komunikasi. Melalui alat ini, orang dapat mendengarkan siaran dari berbagai penjuru dan peristiwa. Radio pendidikan biasanya tidak dipergunakan penuh langsung untuk tujuan pendidikan. Radio pendidikan mempunyai nilai tertentu, seperti memberi berita yang up-to-date, menarik minat, jangkauan luas, berdasarkan kenyataan, mendorong kreatif, dan mempunyai nilai rekreatif. Yang ketiga, tape recorder. Alat ini sudah memasyarakat. Alat ini sangat serasi untuk digunakan dalam pelajaran bahasa. Keuntungan penggunaan alat ini antara lain, murid dapat mendengarkan kembali apa yang dibacanya, dapat digunakan dalam interview, memudahkan pemahaman terhadap penguasaan anak, terutama dalam pelajaran bahasa. Selanjutnya, pengembangan produk media audio dalam pembelajaran PAI. Dalam pembelajaran PAI, untuk dapat lebih memotivasi siswa, media audio dibuat program yang lebih menarik dari segi bahasa. Program audio menjadi lebih indah karena dapat menimbulkan daya fantasi pada para siswa. Program ini akan lebih efektif apabila bunyi dan suaranya dapat merangsang para siswa untuk dapat menggunakan daya imajinasinya, sehingga ia dapat menvisualkan pesan-pesan yang disampaikan. Secara khusus, pemanfaatan media audio dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis menekankan pada kemampuan baca tulis yang baik dan benar, memahami secara tekstual dan kontekstual, sehingga mengamalkan kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Penggunaan media audio berupa tape recorder, peserta didik bisa mendengarkan rekaman Asmaul Husna maupun sifat wajib dan lain sebagainya, sehingga peserta didik dengan mudah untuk menghafal dan bernyanyi. Yang ketiga, dalam mata pelajaran SKI. Penggunaan media audio berupa tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi cerita Nabi, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menulis kembali cerita-cerita yang telah didengar. Dan yang keempat, dalam mata pelajaran fikih. Penggunaan media audio berupa tape recorder. Peserta didik mendengarkan rekaman yang berisi doa dan bacaan-bacaan sholat, sehingga peserta didik dapat mengetahui dan menghafal dengan mudah bacaan-bacaan dalam sholat serta doa-doa dalam sholat. Pembahasan yang ketujuh yaitu merancang dan membuat media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Keberhasilan penggunaan media berbasis visual ditentukan oleh kualitas dan efektivitas bahan-bahan visual dan grafik. Jenis-jenis media visual. Yang pertama, realistik. Media visual realistik adalah foto yang tampilan dan warnanya persis sama dengan objek aslinya, sehingga ia tampak begitu nyata. Yang kedua, analogis. Media visual analogis adalah media visual yang menyampaikan konsep atau topik dengan menampilkan gambar uang menganalogikan suatu konsep tersebut. Yang ketiga, organisasional. Media visual organisasional adalah gambar yang mendeskripsikan hubungan kualitatif di antara beberapa elemen. Yang keempat, relasional.
Media visual relasional adalah media visual yang menggambarkan hubungan kuantitatif di antara elemen. Yang kelima, transformasional. Media visual transformasional adalah media visual yang menggambarkan pergerakan atau perubahan sejalan dengan waktu dan tempat. Dan yang keenam, interpretif. Media visual interpretif adalah media visual yang menggambarkan hubungan teoritis atau abstrak. Contoh media pembelajaran visual. Media visual terproyeksi atau peranti lunak presentasi menyediakan format untuk menampilkan visual berbasis komputer dengan sebuah proyektor digital. Peranti lunak presentasi yang dikenal luas adalah PowerPoint. Langkah-langkah dalam merancang media pembelajaran visual dengan Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sebelum merancang media pembelajaran, kita harus mengetahui karakteristik belajar siswa dengan menentukan pengalaman siswa menggunakan visual, mempertimbangkan ekspektasi, tingkat perkembangan dan kemampuan pemahaman visual, serta latar belakang siswa. Yang kedua, setelah kita melihat latar belakang siswa, baru kemudian kita melihat tujuan pembelajaran yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun. Yang ketiga, kita mencari materi-materi yang sesuai dengan bahan yang akan diajarkan. Bisa dilihat dari literatur, internet, dan lain sebagainya. Yang keempat, untuk memperindah dan memperjelas materi yang akan disampaikan melalui Microsoft PowerPoint, kita harus mendownload gambar animasi yang sesuai serta background yang mendukung. Yang kelima, barulah kita mulai membuat slide. Yang keenam, di dalam penulisan slide, huruf yang digunakan harus jelas dan tidak terlalu banyak dan bertele-tele. Yang ketujuh, sebaiknya di dalam slide ditampilkan gambar-gambar animasi yang sesuai guna memperjelas dari tulisan yang ada. Yang kedelapan, setelah slide selesai, kita koreksi kembali dengan cara mengulang kembali penampilan slide dengan menggunakan slideshow. Yang kesembilan, setelah kita yakin oke, kita tanyakan pendapat daripada teman sejawat guna mempersempurnakan media yang kita buat. 10. Kalau sudah oke semua, barulah media itu kita pergunakan. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.